Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk video kali ini kita coba memberi judul warung naik kelas. Warung kita harus naik kelas ya. Usaha kelontong itu merupakan, kalau menurut saya itu usaha yang bisa kita jalankan jangka panjang, bahkan bisa kita turunkan kepada anak cucu kita. Ini saya mengutip pernyataan dari Menteri Koperasi dan UMKM. Kata beliau, warung tradisional atau toko kelontong di Indonesia itu sampai atau mempunyai angka yang cukup lumayan, itu sekitar 3,5 juta, jadi 3,5 juta itu berada di Indonesia ya. Menurut beliau, toko kelontong atau warung tradisional itu merupakan kekuatan ekonomi yang menopang logistik dan menjadi simbol dari UMKM yang katanya juga setiap hari atau makin hari itu jumlahnya makin banyak. Itu pernyataan dari Menteri Koperasi dan UMKM ya. Untuk yang menurutnya ownernya Bukalapak itu lebih fantastis lagi. Menurut beliau, warung di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke Papua itu jumlahnya lebih dari 50 juta ya, 50 juta ya. Itu sangat banyak menurut saya ya. Dan menurut beliau, owner Bukalapak itu jumlahnya akan terus bertambah setiap harinya. Kalau kita lihat data-data di atas ya, saya yakin itu jumlahnya akan lebih besar, sebab didasari penemuan saya di daerah itu, di tempat saya sendiri, setiap RT atau di daerah saya ya ini ya, nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Kalau di daerah saya itu satu RT itu bisa 2 atau 3 toko atau warung, yaitu di daerah saya ya. Dan saya coba searching di Google, di Indonesia itu ada 75.000 desa ya, 75.000 desa ya. Kalau kita bayangkan itu ada berapa RT, itu ya jumlahnya akan sangat banyak ya. Dan kami coba membuat kesimpulan bahwa bisnis warung ini, jadi usaha yang kita geluti sekarang, itu bisnis yang lumayan banyak dilirik, atau mungkin orang-orang itu melihat kalau warung itu relatif lebih mudah ya. Maksudnya memang udah kelihatan, nanti ambilnya barang di sini, nanti jualnya kayak gini ya. Mungkin orang-orang itu melihatnya seperti itu. Dan mungkin dari selain itu, orang-orang itu mungkin melihat biasanya pemilik warung itu biasanya hidupnya makmur ya. Itu mungkin ya, ini cuman menurut saya ya. Itu bisa dilihat dari bapak-bapaknya atau yang ownernya, yang pemilik warungnya itu, bapak-bapaknya biasanya perutnya buncit-buncit ya, gede-gede ya. Itu bisa, mungkin bisa bisa dikategorikan kalau memang tidak kurang atau tidak kekurangan makan ya. Ya, ini kebetulan perut saya juga buncit dan masih dalam tahap diet. Mungkin ada teman-teman yang mengalami sama, mengalami perut buncit juga.
Mohon komen ya, kita coba samakan frekuensi. Barangkali saya punya teman yang perutnya buncit karena gara-gara buka warung ya. Ya sebenarnya saya takut kalau perut ini makin gede ya, takutnya malah ngelahirin lagi, repot kan ya, bisa-bisa kejantanan saya diragukan lagi. Ya itu sedikit omong kosong ya. Ini kembali lagi ke topik. Menurut saya warung itu harus naik kelas. Setelah kita melihat data-data tersebut, bisa dikatakan banyak orang yang berminat berbisnis ataupun berusaha atau ingin menjadi pengusaha warung ya atau toko. Akan banyak kompetitor kedepannya untuk kita, jadi saingan itu banyak ya. Kalau saingan banyak, kalau kita tidak bisa bersaing ya otomatis kita akan redup ya. Itu tolong di garis bawahi ya. Jika hari ini kita masih nyaman dengan hasil usaha ini, mungkin cukup ataupun lebih ya, tanpa kita mau belajar dan tanpa kita mau berinovasi, bukan tidak mungkin kalau ke depan kita akan kalah saing ya. Jadi saya tekankan untuk teman-teman, ayo kita belajar, ayo kita berinovasi ya. Ayo kita para pengusaha, teman-teman, kita belajar bersama, kita coba naikkan level, kita lihat peluang-peluang apa yang belum ada, maksudnya kita lihat peluang-peluang apa yang seharusnya bisa kita ambil, kita tempatkan di warung kita yang belum kita belum kita tambahkan di warung kita, atau mungkin belum ada di warung kita. Coba lihat ya peluang-peluangnya apa ya. Ya di dalam video ini kami coba tunjukkan bagaimana toko kami melayani produk-produk digital ya, seperti pulsa, paket data, pajak listrik, BPJS dan sebagainya. Kemudian baru masih sebulan atau hampir 2 bulanan kami coba bermitra dengan Briling, dengan Bank BRI ya. Kita juga melayani itu transfer, kita melayani store tunai, kita melayani tarik tunai. Kalau untuk tarik tunai sendiri belum bisa kami lakukan, soalnya kami belum dapat mesin EDC ya, yang untuk gesek itu katanya nunggu trainingnya selesai, kemudian transaksinya mencapai target, baru nanti diproses mau dikasih EDC-nya ya. Untuk saudara-saudaraku pengusaha terkelontong, tidak akan capek saya mengingatkan ya, atau tidak akan capek saya dukung mengenai ilmu ataupun mengenai dukungan. Begitu juga saya ingin teman-teman mengingatkan saya, dukung saya, dan supaya kita bisa menjalani atau bisa toko kita bisa makin berkembang, makin maju, dan yang paling penting toko kita bisa barokah ya. Ya itulah sedikit sedikit pengetahuan, barangkali bisa menginspirasi teman-teman, barangkali bisa membuka pikiran teman-teman kalau ternyata beginilah keadaannya, maksudnya beginilah perkembangan zaman itu. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, like, dan subscribe. Itu membuat kami merasa didukung, dan itu menjadi dukungan yang sangat berarti buat kami, supaya kami rajin membuat video-video selanjutnya. Ya sekian dulu, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.